5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang pintar-pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah masuk semua ya? Udah, Bu. Ya, berarti Ya lengkap. udah, Bu. Nah, kalau minggu kemarin itu kan kita udah nyanyi lagu Padamu Negeri ya. Nah, untuk sekarang, yuk semuanya nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Iya, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Ya. Dah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya dulu. Di sini masih ada yang ingat nggak minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Yang bisa jawab, acungkan tangannya ya. Saya, Bu. Ya, Lestari, masih ingat? Masih, Bu. Kemarin itu kita belajar tentang sumber daya alam, Bu. Pinter, Lestari, terima kasih ya. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak sumber daya alam itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, Sobari? Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa kita manfaatkan Ya. untuk kebutuhan manusia, Bu. Pinter, tepat ya anak-anak. Jadi sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ya. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak? Contoh dari sumber daya alam itu apa aja ya? Yuk acungkan tangannya yang bisa. Saya, Bu. Ya, Indah. Apa Indah contohnya? Contohnya lautan. Ya, pinter. Terus apa lagi ya? Saya, Bu. Ya, Naswa. Contohnya daratan, Bu. Pinter. Terus ada apa lagi ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Lestari. Masih. Tentang apa, Lingkungan, Lestari? Bu. Iya, pinter. Berarti semuanya masih pada ingat ya. Nah, terus ada yang masih ingat nggak sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa ya? Ayo, Saya, Bu, ingat. Linda masih ingat dibagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2, Bu. Iya, yang pertama apa, Nda?
Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Iya, Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. iya, pintar sekali Indah. Nah, terus di sini ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Lestari. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya sinar matahari, Bu. Terus Iya, ada terus? angin. Pinter. Terus yang tidak dapat Kalau diperbaharui? misalnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu Mm-mm. kayak batu bara, Iya, pinter. emas, dan minyak. Pinter. Berarti semuanya masih pada ingat ya. Udah, Bu. Anak-anak ibu memang hebat. Nah, anak-anak kelas 4A yang pintar-pintar, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam, sekarang kita akan melanjutkan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian diharapkan dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menulis laporan tentang percobaan sifat-sifat cahaya dengan tepat dan rinci. Itu ya anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, yuk kita tepuk semangat dulu biar kalian semangat belajarnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai sifat-sifat cahaya ya. Ini Ibu udah share PPT ya, kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan semua ya. Kalau misalkan screen-nya hilang, ada yang bilang ya, takutnya Ibu yang nggak tahu. Iya, Bu. Ya, Ibu ada gambarnya. sifat-sifat cahaya. Pernah lihat lampu kendaraan bermotor ya, anak-anak? Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, Bu, pernah Nah, lihat. itu cahayanya merambat lurus nggak? Iya, Bu, Iya, merambat Bu, lurus. merambat Merambat lurus. lurus ya, untuk menerangi jalan. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Pensilnya yang patah atau pensil yang masih utuh? Dari Pensilnya mulai Naswa dulu. Menurut Naswa ini pensil yang patah atau pensil yang masih utuh? kalau menurut Naswa itu tuh pensilnya utuh, Bu, cuman terlihat patah. Oh, menurut Naswa seperti itu ya. Ibu simpan dulu Ya. jawabannya. Kalau menurut Indah, ini pensilnya yang patah atau pensil yang masih utuh? Sama sih, Bu, kalau menurut Indah pensilnya masih utuh. Tapi kalau dilihat, itu pensilnya patah. Ya, jadi anak-anak, pensil di dalam kelas itu sebenarnya masih utuh ya. Nah, tadi itu terlihat patah dikarenakan cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan atau bisa disebut dengan pembiasan. Jadi, Mau bertanya, Bu. ya Naswa, silakan. Gimana Naswa? Tadi tuh, iya, Bu, tadi tuh yang perbedaan kaca sama cermin ya, Bu, ya? Iya. Nah, kenapa cuman kaca doang? Maksudnya kenapa cuman cermin doang yang bisa memantulkan cahaya, Bu? Kok kaca enggak? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Naswa. Terima kasih Naswa. Nanti Ibu jelaskan ya. Iya, Ibu. Nih, anak-anak. Jadi tadi teman kalian nanya, kenapa yang bisa memantulkan cahaya itu cuma cermin, kalau kaca tidak bisa? Nah, jawabannya, Naswa, karena cermin itu bisa memantulkan cahaya yang teratur karena di belakang cermin itu kan tidak transparan ya, ada apa namanya penutupnya gitu. Nah, itu yang membuat cermin bisa memantulkan cahaya. Jadi Ibu kasih Ya, Ibu. bintang ya di catatannya buat reward. Nah, anak-anak mungkin cukup ya pertemuan di Zoom-nya ya. Kita balik lagi ke WA Group. Nanti Ibu bagikan link buat LKPD kalian ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Iya, Ibu. Anak-anak Terima pintar. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Alif dari kelas 4 ingin mempraktekkan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 gelas bening dan 1 buah senter. Di sini saya akan membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Ini merupakan gelas dan gelas ini merupakan benda bening. Kemudian kita berikan senter, dapat terlihat bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobari. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Alat dan bahannya ada karton sama lilin. Saya langsung saja ke percobaannya. Di sini saya menyalakan lilinnya. Kemudian kita lihat dari arah lubang apakah benar cahayanya ada merambat lurus. Oh ya, ternyata benar bahwa cahaya lilin merambat lurus dari lubang yang sejajar dengan cahaya dari lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indul Sari dari kelas 4A. Ini saya memenuhi tugas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dengan materi sifat-sifat cahaya. Saya akan mempraktekkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Alat dan bahannya di sini saya mempunyai 2 buah cermin dan senter. Di sini saya akan menunjukkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan melalui cermin. Ini dia percobaan yang akan saya lakukan, senter dan cermin. Senter dan sebuah cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Briani, saya dari kelas 4. Saya di sini ingin mempraktekkan sifat-sifat cahaya, yaitu yang dapat dibiaskan. Alat dan bahannya atau alat-alat yang dibutuhkannya yaitu 1 buah pensil, gelas yang berisikan air, lalu ini pensil dimasukkan ke dalam air. Ya, benar bahwasanya sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, sifat-sifat cahaya antara lain cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat merambat lurus terjadi jika melewati satu medium perantara, contohnya senter. Nah, cahaya dapat dipantulkan, itu contohnya cermin. Cahaya dapat dibiaskan, contohnya pada pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, dan cahaya dapat menembus benda bening, contohnya pada saat kita menyorotkan senter ke benda bening seperti gelas bening, itu cahayanya menembus benda bening ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.